Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deka Razana. Nama saya Balki Sahira. Kami akan mempresentasikan mengenai materi manajemen konflik. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Balkis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan dari manajemen konflik. Di sini terdapat table of content. Yang pertama ada pengenalan konflik, yang kedua ada jenis, tingkatan, dan sumber konflik, yang ketiga ada gaya manajemen konflik, yang keempat ada metode penyelesaian konflik, yang kelima ada penerapan dalam kehidupan, yang keenam ada studi kasus. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini, konflik merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun dalam organisasi, karena berkaitan dengan adanya perbedaan tujuan dan nilai. Namun, konflik seringkali tidak berlangsung secara konstruktif karena minimnya kecerdasan emosional dan keterampilan pengelolaan untuk mengarahkannya pada hasil yang positif. Nah, oleh karena itu, kemampuan menangani konflik merupakan keterampilan krusial yang harus ditingkatkan. Tujuannya untuk menciptakan interaksi yang produktif, harmonis, dan inovatif di berbagai aspek kehidupan. Next, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ada apa itu konflik dan bagaimana pandangan terhadapnya berevolusi. Yang kedua ada bagaimana mengklasifikasikan jenis dan menganalisis tingkatan konflik. Yang ketiga ada gaya dan strategi apa yang efektif untuk penyelesaian konflik. Yang keempat ada bagaimana penerapannya dalam organisasi, pendidikan, dan hubungan personal. Next, selanjutnya di sini ada pengenalan konflik. Bagian ini menjadi gerbang menuju pembahasan mendalam mengenai definisi dan tujuan manajemen konflik. Nah, selanjutnya di sini terdapat definisi konflik dan tujuan manajemen. Di slide ini membagi penjelasan menjadi dua fokus utama. Yang pertama pengertian konflik dan yang kedua tujuan dari manajemen konflik. Untuk pengertian konflik secara etimologis, yaitu istilah konflik berasal dari bahasa Latin atau configere, yang artinya saling memukul atau saling berbenturan. Makna dasarnya adalah adanya pertentangan atau tabrakan antara dua kekuatan atau lebih. Nah, dalam konteks sosial, konflik diartikan sebagai proses interaksi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan atau membuat pihak lain tidak berdaya. Hal ini dipicu oleh adanya ketidaksesuaian tujuan atau perebutan atas sumber daya yang langka. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada meminimalkan dampak destruktif seperti menurunnya moral. Yang kedua ada memaksimalkan dampak konstruktif seperti munculnya ide baru atau inovasi. Next, selanjutnya di sini terdapat evolusi pandangan terhadap konflik. Cara pandang terhadap konflik telah berevolusi. Nah, terbagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama ada pandangan tradisional atau biasa disebut the traditional view. Yang kedua terdapat pandangan hubungan manusia atau biasa disebut dengan the human relation view. Yang ketiga terdapat pandangan interaksionis atau biasa disebut dengan the interactionist view. Nah, untuk pandangan pertama yaitu pandangan tradisional, di pandangan ini memandang konflik sebagai hal yang sepenuhnya negatif dan harus dihindari. Nah, di konflik ini dianggap sebagai tanda kegagalan komunikasi, kurangnya kepercayaan, dan kelemahan manajer dalam mengelola karyawan. Tugas utama manajer itu adalah menghilangkan konflik agar organisasi tetap harmonis. Terus yang kedua, terdapat pandangan hubungan manusia. Nah, di pandangan ini melihat konflik sebagai hal yang alami dan tak terhindarkan dalam organisasi. Konflik ini sebaiknya dikelola agar tidak merugikan
bukan dihapus sepenuhnya, tetapi diterima sebagai bagian wajar dari dinamika hubungan kerja. Nah, pandangan yang terakhir yaitu pandangan interaksionis. Di pandangan ini menilai konflik bukan hanya wajar, tetapi juga diperlukan dalam kadar tertentu untuk menjaga organisasi tetap dinamis dan inovatif. Tanpa konflik, organisasi bisa menjadi pasif dan stagnan. Nah, di pandangan ini membedakan konflik menjadi dua, yaitu konflik fungsional yang biasa mendorong kinerja kerjasama, sedangkan yang kedua konflik disfungsional, yaitu menghambat kerjasama. Nah, selanjutnya di sini ada jenis, tingkatan, dan sumber konflik. Di slide ini menandai dimulainya pembahasan yang lebih dalam mengenai klasifikasi konflik. Nah, next, selanjutnya di sini ada konflik berdasarkan pihak terlibat. Nah, di klasifikasi paling umum didasarkan pada entitas sosial yang terlibat, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada intrapersonal. Di intrapersonal ini konflik terjadi dalam diri individu yang dilema tuntunan peran yang bertentangan. Contohnya adalah manajer yang dilema antara menekan anggaran atau mempertahankan kualitas layanan. Nah, yang kedua terdapat interpersonal. Di konflik ini terjadi antara dua orang atau lebih karena perbedaan kepribadian, nilai, persepsi, atau gaya komunikasi. Nah, yang ketiga terdapat antara individu dan kelompok. Ini terjadi ketika individu menghadapi tekanan atau norma dari kelompoknya. Misal, dikucilkan karena dianggap melanggar standar kerja kelompok. Lalu yang keempat, ada antar kelompok. Di konflik ini terjadi antara dua atau lebih kelompok dalam organisasi, dipicu persaingan sumber daya atau perbedaan tujuan antar departemen. Lalu yang kelima ada antar organisasi. Di konflik ini terjadi antara dua atau lebih organisasi seperti persaingan ekonomi dan perebutan pasar. Nah, next selanjutnya di sini terdapat jenis konflik berdasarkan fungsi dan hierarki. Nah, untuk yang pertama dulu, berdasarkan fungsi atau dampak, itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada fungsional atau biasa disebut konstruktif. Itu biasanya konflik yang positif dan membantu pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja. Jenis konflik ini mendorong diskusi sehat, melahirkan ide baru, dan mencegah pemikiran kelompok yang sempit. Nah, sedangkan yang disfungsional atau biasa disebut destruktif, konflik yang negatif, menghambat kinerja dan merusak lingkungan kerja. Ciri-cirinya itu meliputi permusuhan pribadi, komunikasi tertutup, dan penarikan diri dari kerjasama. Manajemen konflik itu penting untuk meredam konflik disfungsional dan mendorong yang fungsional. Nah, selanjutnya di sini ada berdasarkan hierarki. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ada konflik vertikal, kedua ada konflik horizontal, yang ketiga ada konflik lini staff. Nah, di konflik vertikal ini terjadi antara pihak dengan tingkat hierarki berbeda, seperti atasan dan bawahan. Biasanya terkait gaya kepemimpinan, beban kerja, gaji, atau penilaian kinerja. Nah, yang kedua ada konflik horizontal. Ini muncul antara individu atau unit pada level hierarki yang sama, misalnya antara manajer pemasaran dan manajer produksi. Lalu yang terakhir ada konflik lini staff. Nah, bentuk konflik horizontal atau diagonal antara departemen utama seperti lini atau produksi dan departemen pendukung seperti staf atau HRD disebabkan oleh perbedaan tujuan, orientasi, dan pandangan mengenai otoritas. Nah, next selanjutnya di sini ada model proses konflik. Pengenalan konflik berkembang melalui tahapan dinamis. Terdapat 5 tahap. Tahap pertama ada potensi oposisi atau ketidakcocokan atau biasa disebut latent conflict. Tahap kedua ada kognisi dan personalisasi atau biasa disebut cognition dan personalization. Tahap ketiga ada niat atau intentions. Tahap keempat ada perilaku atau behavior. Tahap kelima ada hasil atau outcomes. Nah, selanjutnya di sini ada tahap pertama, yaitu sumber konflik struktural.
Konflik dipicu oleh desain organisasi. Di sini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, yaitu unit berkompetisi untuk mendapatkan bagian kue atau mendapatkan yang lebih besar, seperti anggaran atau staf ahli. Selanjutnya ada perbedaan tujuan, yaitu tujuan unit yang bertentangan, misalnya efisiensi versus variasi produk. Nah, yang ketiga terdapat saling ketergantungan tugas. Nah, yaitu kesalahan satu unit berdampak negatif pada unit lain yang memicu saling menyalahkan. Nah, yang terakhir ada ambiguitas yurisdiksi, yaitu batasan tugas tidak jelas yang muncul perebutan seperti wilayah kekuasaan. Nah, selanjutnya di sini masih di tahap 1, terdapat sumber konflik personal. Konflik dipicu oleh faktor manusiawi. Terdapat 3 jenis juga. Yang pertama ada masalah komunikasi, kedua ada perbedaan personal, yang ketiga ada faktor psikologis. Nah, di masalah komunikasi ini seperti kesalahpahaman akibat jargon, informasi tidak lengkap, atau kurangnya transparansi. Lalu yang kedua ada perbedaan personal, yaitu perbedaan mendasar dalam sistem nilai, etika, dan kepribadian. Nah, yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu stres, frustasi, pribadi yang terbawa ke lingkungan kerja, membuat individu lebih sensitif. Nah, selanjutnya di sini ada tahap yang kedua. Nah, di tahap ini merupakan saat ketika potensi konflik mulai disadari secara sadar oleh pihak-pihak yang terlibat, menjadikannya nyata secara psikologis. Terdapat 2 level, yang pertama ada konflik yang dipersepsikan, yang kedua ada konflik yang dirasakan. Nah, konflik yang dipersepsikan yaitu kesadaran kognitif bahwa ada situasi yang dapat memicu konflik, namun belum disertai keterlibatan emosional. Sedangkan konflik yang dirasakan yaitu ketika individu mulai mengalami reaksi emosional seperti ketegangan, frustasi, atau permusuhan yang menjadikan konflik bersifat personal dan emosional. Nah, next selanjutnya di sini ada tahap yang ketiga. Nah, di tahap ketiga ini ada tahap niat, yang merupakan keputusan sadar seseorang tentang bagaimana ia akan bertindak dalam menghadapi konflik. Tahap ini menjadi penghubung antara persepsi dan emosi dengan tindakan nyata, dan mencerminkan gaya manajemen konflik yang dipilih, yaitu berkompetisi, berkolaborasi, berkompromi, menghindar, atau mengakomodasi. Nah, selanjutnya di sini terdapat tahap yang keempat. Di tahap keempat ini ada tahap perilaku yang merupakan fase ketika konflik tampak nyata melalui ucapan, tindakan, atau reaksi para pihak yang terlibat. Intensitasnya dapat bervariasi, mulai dari konflik tingkat rendah, seperti perdebatan sehat atau ketidaksetujuan sopan, hingga konflik tingkat tinggi berupa agresi verbal, penolakan kerjasama, atau konfrontasi fisik. Pada tahap ini, pola aksi dan reaksi antar pihak menentukan apakah konflik akan meningkat atau mereda. Nah, selanjutnya di sini terdapat tahap yang kelima, ada tahap hasil, yaitu yang merupakan konsekuensi akhir dari interaksi perilaku konflik dan respons antar pihak. Hasil dapat bersifat fungsional jika konflik dikelola dengan baik, menghasilkan keputusan yang lebih baik, inovasi, dan hubungan yang lebih kuat. Namun, jika konflik dikelola buruk, hasilnya menjadi disfungsional, ditandai dengan komunikasi yang terhambat, kehancuran koneksi kelompok, menurunnya kepuasan kerja, serta turunnya produktivitas yang dapat memicu siklus konflik baru. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dekar Azahra. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke gaya manajemen konflik. Nah, di sini dikatakan bahwa gaya manajemen konflik itu merupakan model 2 dimensi. Dan gaya ini diukur berdasarkan satu, kepedulian terhadap diri sendiri atau asertivitas. Jadi ini tuh mengenai sejauh mana individu berusaha mencapai tujuan pribadinya. Kemudian yang kedua, kepedulian terhadap orang lain atau kooperativitas. Nah, kalau yang ini sejauh mana individu berusaha menjaga hubungan dan membantu pihak lain. Nah, di sini ada beberapa gaya. Yang pertama ada gaya kompetisi, dominidi. Nah, jadi ini tuh orientasinya asertif yang tinggi, kemudian kooperatifnya rendah. Jadi ini bisa dikatakan win-loss. Nah,
Contoh perilakunya itu misalnya menggunakan kekuasaan, otoritas, atau agresi verbal untuk memaksakan kehendak. Nah, sebenarnya gaya ini tuh efektif untuk saat-saat tertentu, misalnya pada saat keadaan darurat, atau butuh suatu keputusan cepat, atau berhadapan dengan isu penting yang diyakini benar. Nah, ini mengenai etika. Nah, gaya yang kedua dan ketiga ini ada akomodasi dan menghindar. Kalau misalnya akomodasi ini, dia ini asertifnya rendah, tapi kooperatifnya tinggi. Contoh perilakunya ini ada mengorbankan kepentingan diri demi menjaga keharmonisan, atau ketika posisi kita salah. Nah, kalau menghindari ini asertifnya rendah, dan dia kooperatifnya juga rendah. Contoh perilakunya ini menarik diri, mengalihkan pembicaraan untuk menghindari stres konfrontasi. Nah, yang keempat dan kelima ini ada kolaborasi. Di sini contohnya adalah give and take. Nah, jadi contoh perilakunya itu setiap pihak mengorbankan sebagian untuk mencari jalan tengah yang praktis. Nah, ini hasilnya seringkali loss dan loss. Kemudian ada kolaborasi, dan ini tuh asertifnya tinggi, dan kooperatifnya juga tinggi. Nah, ini tuh situasi win dan win. Contohnya, mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada metode dan strategi penyelesaian konflik. Untuk metode penyelesaiannya berdasarkan hasil, ada beberapa strategi penyelesaian konflik. Yang pertama ada menang kalah, win-loss. Nah, ini tuh kondisi di mana satu pihak mencapai tujuan dengan yang mengorbankan yang lain. Jadi melalui dominasi. Kemudian ada kalah dan kalah, loss-loss. Jadi kalau di sini tidak ada pihak yang benar-benar mencapai tujuan, jadi bisa dikatakan dua-duanya dirugikan. Nah, ini bisa akibat kompromi prematur atau menghindar. Nah, yang terakhir ada yang menang-menang, win-win. Nah, ini tuh hasil yang paling ideal karena kedua pihak dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuannya masing-masing melalui kolaborasi. Nah, yang kemudian ada peran pihak ketiga. Nah, jadi kalau misalnya pihak berkonflik ini mencapai suatu jalan yang buntu, nggak ketemu keluarnya. Nah, jalan keluarnya, di sini tuh bisa ada intervensi dari pihak ketiga. Nah, contohnya itu ada mediasi. Nah, kalau mediasi ini ada mediator sebagai fasilitator netral. Nah, jadi tugasnya ini hanya membantu komunikasi aja, tapi keputusannya tetap dibuat oleh pihak yang berkonflik. Sedangkan kalau arbitrase, kalau arbiter ini dia bertindak sebagai hakim privat, jadi di mana arbiter ini membuat keputusan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi. Nah, yang terakhir ini ada faktor kunci. Jadi faktor kunci untuk penyelesaian konflik itu sebenarnya adalah kecerdasan emosional. Jadi EI atau emotional intelligence ini adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri dan orang lain. Nah, komponen EI dalam konflik ini ada kesadaran diri, manajemen diri, empati, dan keterampilan sosial. Dan selanjutnya penerapan dalam kehidupan. Oke, jadi ada penerapan dalam organisasi dan tempat kerja. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya nih, antara konflik atasan dan bawahan. Nah, di sini tuh atasan bisa menggunakan gaya kolaborasi atau kompromi. Nah, ini tuh akan secara signifikan meningkatkan kepuasan dan komitmen dari karyawan. Nah, kemudian untuk menangani konflik lini staff, antar staff ini bisa digunakan perjelas peran. Jadi, nanti akan menggunakan mekanisme komunikasi lintas fungsi, gugus tugas untuk mendorong kolaborasi. Nah, kemudian bisa juga memanfaatkan karyawan senior yang memiliki kecerdasan emosional tinggi ataupun membangun sistem resolusi konflik internal. Nah, kemudian kalau untuk strategi pelaksanaan di organisasi ini, tadi tuh menerapkan sistem resolusi internal ini misalnya konflik coaching, mediasi internal, atau ombudsman. Dan kedua ini yang tadi pengalaman karyawan senior ini bisa ditempatkan mereka sebagai mentor atau mediator informal karena cenderung menggunakan strategi yang konstruktif. Selanjutnya, ada penerapan dalam lembaga pendidikan. Nah,
kalau misalnya kita lihat nih, lembaga pendidikan ini rentan terhadap konflik antar siswa, antar guru, maupun antar pihak sekolah dengan orang tua. Nah, oleh karena itu, eh, guru dan kepala sekolah ini juga memiliki peran sebagai manajer konflik yang tidak hanya menengahi, tetapi juga menjadikan konflik sebagai momen pembelajaran sosial emosional. Guru dengan kecerdasan emosional tinggi yang nantinya pasti akan lebih efektif dalam mengelola konflik karena kemampuannya. Nah, di sini tuh ada beberapa disebutkan ada mendeteksi konflik sejak dini. Nah, ini tuh dilakukan dengan kepekaan terhadap dinamika emosional di kelas, kemudian bisa menggunakan empati. Dan ini tuh digunakan untuk memahami akar masalah siswa daripada langsung menghukum. Nah, kemudian menciptakan lingkungan belajar aman. Nah, dengan tetap tenang dan mengatur emosi sehingga siswa merasa nyaman berpendapat dan risiko konfliknya menurun. Selanjutnya, ada mengenai penerapan dalam konteks hubungan personal. Nah, jadi prinsip manajemen konflik ini juga penting dalam hubungan personal seperti keluarga, pasangan. Nah, ini tuh tujuannya untuk apa? Jadi ini untuk menjaga keharmonisan, bukan untuk memenangkan argumen. Nah, misalnya nih, kalau konflik dalam keluarga. Nah, jadi kan sebenarnya konflik itu hal yang wajar aja, dan ini tuh bisa menjadi momen untuk menegosiasikan aturan atau peran. Nah, isu umumnya nih biasanya kalau konflik dalam keluarga itu nggak jauh-jauh meliputi privasi atau pembagian tugas di rumah dan perbedaan pola asuh. Nah, sebenarnya ya, cara sehat mengelolanya ini adalah melalui komunikasi terbuka, saling memahami perasaan satu sama lain, dan nanti bisa mencari solusi bersama. Selanjutnya, ada konflik dalam hubungan pasangan. Nah, kalau misalnya terdapat konflik dengan pasangan ini biasanya karena pembedaan pendapat ya, ini kan bisa sangat mengaruhi kepuasan dan kelanggengan hubungan. Nah, untuk mengatasinya nih, pasangan perlu untuk yang pertama, menghindari serangan personal dan sikap defensif, kemudian mengubah perdebatan menjadi diskusi pemecahan masalah, dan yang terakhir, menjaga optimisme bahwa konflik ini bisa diselesaikan agar hubungan tetap sehat dan stabil, jadi bukan malah mengakhiri hubungannya. Selanjutnya, ada penerapan dalam konteks media sosial. Nah, konflik di media sosial ini muncul karena karakter komunikasi digital yang unik dan sering memicu kesalahpahaman serta eskalasinya yang cepat. Nah, kira-kira kenapa nih? Yang pertama, kurangnya isyarat nonverbal. Jadi kan yang namanya pesan teks itu hanya bisa kita lihat dan kita baca ya. Nah, ini tuh mudah disalahartikan karena tidak ada ekspresi wajah atau nada suara, sehingga seperti sarkasme atau pertanyaan ini bisa dianggap menyerang. Jadi lebih sebenarnya bertanya biasa, tapi bisa disalah tafsirkan menjadi menyudutkan gitu. Kemudian eskalasi cepat. Nah, jadi perselisihan kecil ini bisa menyebar luas dan melibatkan banyak orang karena sifat publik dan viral media sosial. Dan yang terakhir, perilaku agresif. Anonimitas dan jarak psikologis membuat orang lebih berani berkata kasar atau menghina, flaming, cyberbullying, dibandingkan saat berinteraksi langsung. Nah, jadi strategi manajemen konflik apa di media sosial yang bisa menekankan pengendalian diri dan komunikasi bijak. Nah, jadi ada yang pertama, tunda respon. Jadi jangan langsung membalas saat emosi lagi tinggi. Jadi bisa ambil waktu dulu untuk nenangin diri. Jadi nanti bisa merespon dengan kepala dingin dan lebih bijak. Kemudian gunakan saluran privat. Jadi pindahkan percakapan sensitif ke pesan pribadi agar lebih tenang dan tidak memancing komentar publik. Selanjutnya ada klarifikasi terlebih dahulu. Jadi tanyakan maksud lawan bicara, misalnya sebenarnya maksud kamu apa gitu. Jadi sebelum bereaksi agar tidak ada salah paham. Kemudian tahu kapan harus berhenti. Jadi nggak semua perdebatan yang terjadi ini perlu ditanggapi gitu. Jadi kita harus bijak dalam berkomunikasi lewat
sarana media sosial atau digital. Nah, di sini ada beberapa studi kasus mengenai materi manajemen konflik yang sudah kita bahas. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk menganalisis bukti nyata dari berbagai sektor, dari sektor pendidikan, kemudian korporat, dan personal. Oke, ini misalnya ada konflik internal di lingkungan sekolah atau ini perundungan nih. Jadi ada sebuah sekolah menengah pertama di SMP mengidentifikasi adanya masalah perundungan, bullying di antara siswanya di sana. Jadi ada seorang siswa yang secara konsisten menjadi target ejekan verbal dan pengucilan sosial oleh sekelompok siswa lain. Perilaku ini terjadi di kelas, saat istirahat, dan bahkan berlanjut di media sosial setelah jam sekolah. Akibatnya, siswa yang menjadi korban mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan, penurunan prestasi akademik, dan sering absen dari sekolah. Konflik semacam ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu proses belajar dan berdampak negatif pada hasil belajar siswa secara keseluruhan. Oke, jadi yang pertama kita akan menganalisis kasusnya dulu. Jadi jenis konflik ini adalah interpersonal antara pelaku dan korban, serta individu versus kelompok, terutama konflik disfungsional karena merugikan. Nah, tingkatan konfliknya ini sudah berada di tahap perilaku, tindakan nyata dan terbuka. Dan sumber konfliknya adalah bersifat personal dan psikologis, seperti kebutuhan untuk menunjukkan kekuasaan dan kurangnya empati. Oke, selanjutnya ada gaya dan rekomendasi penyelesaian. Gaya yang bisa digunakan ini, jadi gaya yang digunakan ini pelakunya itu menggunakan gaya kompetisi atau dominasi, sedangkan korban ini cenderung menghindar atau mengalah. Nah, ada beberapa rekomendasi intervensi dalam penyelesaian konflik ini. Misalnya, guru BK atau kepala sekolah bisa memfasilitasi dialog untuk membangun empati. Nah, ini tuh mediasi. Kemudian, bisa menggunakan kasus ini sebagai pembelajaran empati dan manajemen emosi bagi siswa. Dan juga yang terakhir ini bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua. Oke, jadi bisa melibatkan orang tua agar solusi yang diambil konsisten di sekolah dan di rumah. Selanjutnya, studi kasus yang kedua ini ada konflik antar rekan kerja di kantor. Let's switch jobs. Nah, deskripsi kasusnya nih, misalnya ada seseorang bernama Rahel ya, bekerja di meja depan yang sibuk. Nah, sedangkan Beth di ruang belakang. Nah, saat akhir bulan yang padat atau sibuk nih, Rahel minta bantuan Beth, namun ditolak karena Beth sedang berbelanja online. Nah, di sini Rahel ngerasa kesel dan menanggapi dengan komentar sarkastik ketika mengantarkan paket belanja Beth. Nah, di sini tuh hal ini menyebabkan ketegangan di antara keduanya. Nah, kita coba analisis kasusnya. Yang pertama, jenis konfliknya ini interpersonal dan horizontal. Ini terjadi antara rekan kerja pada level yang sama. Kemudian, tingkatan konfliknya ini berawal dari perasaan. Jadi, Rahel ini ngerasa kesel. Lalu meningkat ke tahap perilaku. Jadi, dia dari rasa kekesalannya itu meningkat menjadi komentar yang sarkastik gitu. Kemudian sumber konfliknya ini adalah ambiguitas peran. Nah, jadi nggak jelas pembagian tanggung jawab dan perbedaan etos kerja serta persepsi waktu. Nah, gaya dan rekomendasi penyelesaiannya ini antara kalau Rahel ini awalnya menghindar, lalu berubah menjadi pasif agresif dan kompetitif saat emosinya memuncak. Kemudian, rekomendasi intervensinya adalah bisa menggunakan pendekatan kolaboratif dari Rahel. Jadi, fokus pada solusi harusnya, bukan personal. Nah, contoh, dia bisa bilang, Beth, pekerjaan di depan sedang menumpuk. Bisa nggak kita bagi cara kerja agar lebih seimbang saat akhir bulan, gitu. Jadi, nggak merasa lebih bekerja keras sendiri, gitu. Kemudian, di sini bisa memakai peran manajer ya, sebagai mediator. Jadi manajer ini bisa menegaskan pembagian peran dan tanggung jawab, kemudian bisa membangun kesepakatan kerjasama selama periode sibuk. Dan tujuannya ini untuk mengubah konflik personal menjadi upaya perbaikan sistem kerja bersama. Gitu.
Selanjutnya ada konflik berulang dalam hubungan personal. Nah, ini tadi pasangan. Nah, misalnya ada pasangan bernama Alex dan Bella. Ini pasangan suami istri. Nah, mereka ini terus-menerus bertengkar soal keuangan. Alex ingin menabung demi masa depan, sedangkan Bella ingin menikmati hidup sekarang. Setiap kali membahas uang, pola pertengkaran selalu sama, yaitu tuduhan boros dan pelit, berakhir tanpa solusi. Lalu terulang lagi setelah beberapa waktu. Nah, kita analisis kasusnya. Ini tuh jenis konfliknya interpersonal dalam hubungan intim, jadi bersifat disfungsional karena merusak hubungan. Kemudian, tingkatan konfliknya ini terjebak antara tahap 4 perilaku dan tahap 5 hasil. Jadi, pertengkaran yang belum selesai menjadi pemicu konflik baru di masa depan. Nah, sumber konfliknya ini adalah perbedaan nilai dan pandangan tentang uang, serta komunikasi yang repetitif dan tidak produktif. Nah, di sini gaya yang digunakan ini kombinasi gaya kompetisi. Jadi saling membuktikan diri sendiri itu benar dengan menghindar atau akomodasi. Sementara diam atau mengalah tanpa solusi. Kemudian, rekomendasi intervensinya adalah yang pertama, bisa menjadwalkan diskusi saat tenang. Nah, jadi saat tenang ini bisa bahas keuangan, jadi bukan pada saat emosi masing-masing pasangan lagi tinggi, karena kemungkinan besar malah akan konfliknya terus berkelanjutan. Nah, kemudian fokus pada kepentingan bukan posisi. Nah, jadi di sini Alex mencari rasa aman, kemudian Bella ingin kebahagiaan dan pengalaman. Nah, ada solusi win-win ya, kolaboratif. Nah, bisa buat anggaran bersama, jadi ada dana untuk hiburan yang disepakati, dan kemudian rekening pribadinya ada yang untuk pengeluaran. Nah, pendekatan ini itu membantu menciptakan solusi jangka panjang dan memperkuat komunikasinya. Oke, jadi kesimpulannya, manajemen konflik ini merupakan pilar fundamental dalam keberlangsungan organisasi maupun hubungan individu. Proses ini menuntut fleksibilitas, kemudian kecerdasan konseptual, karena setiap konflik memiliki dinamika dan solusi yang berbeda. Pengelolaan konflik yang baik tidak hanya berfungsi untuk meredam ketegangan, tetapi juga dapat berfungsi untuk menghasilkan dampak positif yang nyata, seperti peningkatan kualitas pengambilan keputusan, stimulasi kreativitas, dan inovasi, serta penguatan hubungan kerja. Dengan pendekatan yang tepat, energi yang muncul dari konflik dapat diubah menjadi kekuatan pendorong untuk kemajuan bersama, bukan sebagai sumber perpecahan. Oke, di sini kami ada saran bagi penelitian selanjutnya. Mungkin bisa lebih diteliti lagi efektivitas berbagai gaya manajemen konflik dalam konteks budaya organisasi di Indonesia, karena budaya sendiri mempengaruhi cara menghadapi konflik. Kemudian bisa melakukan penelitian jangka panjang tentang dampak pelatihan manajemen konflik dan kecerdasan emosional terhadap kinerja tim dan kesejahteraan psikologis di tempat kerja. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk materi ini. Mungkin sekian dari saya. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.